3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Fitri dengan NIM 2421026. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dari mata kuliah evaluasi pendidikan sebagai tugas ujian tengah semester dengan Ibu Dosen Pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Diawali dengan kata, apa sih evaluasi pendidikan? Let's start it. Baik teman-teman, evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya. Menurut Anas Sujono tahun 2003, evaluasi pembelajaran adalah proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibanding dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang disistematis. Nah teman-teman, setelah evaluasi ada loh yang namanya asesmen. Apa sih asesmen itu? Jadi teman-teman, asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa dalam kelas atau program studi atau bisa dijadikan mata pelajaran dibandingkan terhadap tujuan dan kriteria pencapaian pembelajaran tertentu. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen itu ada 3. Yang pertama adalah jenis asesmen kognitif. Menurut Bloom pada tahun 1956, asesmen kognitif adalah asesmen yang mengukur tingkat pengetahuan dan kemampuan berpikir individu. Contohnya adalah tes kemampuan matematika, tes kemampuan pemahaman bacaan, dan tes esai. Kemudian yang kedua adalah asesmen efektif. Menurut Krathwohl tahun 2000, asesmen efektif adalah asesmen yang mengukur sikap, nilai, dan emosi individu. Contohnya adalah kuesioner sikap, observasi perilaku, dan jurnal pribadi. Yang terakhir adalah asesmen psikomotorik. Menurut Harrow and Erickson pada tahun 1972, asesmen yang mengukur kemampuan individu dalam melakukan gerakan fisik dan keterampilan motorik. Contoh dari asesmen psikomotorik ini yang pertama adalah tes keterampilan menari, tes keterampilan olahraga, dan tes keterampilan praktikum atau laboratorium. Nah teman-teman, setelah pengertian dan jenis-jenis dari asesmen tadi, sekarang kita akan mengetahui langkah-langkah untuk menyusun asesmen tersebut. Stay tune ya! Teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan asesmen. Dalam sini adalah apa yang ingin Anda ketahui dari asesmen ini, apa yang ingin Anda capai dengan asesmen ini. Kemudian yang kedua adalah memilih metode asesmen. Di sini adalah ada banyak metode asesmen yang tersedia seperti tes, observasi, portofolio, wawancara, dan diskusi kelompok. Pilihlah metode yang saling sesuai dengan tujuan dan target asesmen kalian. Kemudian yang ketiga adalah menyusun instrumen asesmen. Kembangkan instrumen asesmen yang sesuai dengan metode yang dipilih. Pastikan juga instrumen asesmen jelas, objektif, dan mudah dipahami. Bagi teman-teman, yang keempat adalah melakukan asesmen. Lakukan asesmen sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pastikan proses asesmen dilakukan dengan adil dan objektif. Yang kelima adalah menganalisis hasil asesmen. Kumpulkan dan analisis hasil asesmen, gunakan data hasil asesmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tujuan asesmen. Kemudian yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini, gunakan hasil asesmen untuk mengambil keputusan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan program, pembelajaran, pemberian bimbingan dan konseling, atau pengembangan profesionalisme guru.
beberapa tips untuk melakukan asesmen. Yang pertama, libatkan semua pemangku kepentingan dalam proses asesmen, seperti guru, siswa, orang tua, dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah gunakan asesmen sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran, bukan untuk menghukum siswa. Dan yang terakhir adalah lakukan asesmen secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan belajar siswa. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit penjabaran dari saya tentang evaluasi pendidikan dan asesmen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.